Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Eki Afandi Prasetyo dengan nomor induk mahasiswa 26051 3632456. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah perpindahan panas, yaitu alat-alat penukar kalor. Alat-alat penukar kalor adalah suatu peralatan untuk perpindahan panas dari suatu fluida bertemperatur tinggi ke fluida lain bertemperatur rendah. Alat penukar kalor ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama alat penukar kalor langsung, yaitu fluida yang panas akan bercampur secara langsung dengan fluida dingin tanpa adanya pemisah dalam bejana. Yang kedua yaitu alat penukar kalor tidak langsung. Merupakan fluida panas tidak berhubungan langsung dengan fluida dingin, jadi proses perpindahan panasnya mempunyai media perantara. Berikut ini adalah jenis-jenis alat penukar kalor. Yang pertama ada penukar kalor pipa ganda sejajar atau paralel dan lawan arah atau counterflow. Yang kedua, penukar kalor selongsong tabung. Yang ketiga, penukar kalor aliran silang. Di dalam penukar kalor aliran silang ini dibagi menjadi dua, yaitu satu fluida campur dan lainnya tak campur, dan kedua fluida tak campur. Ya, di sini ada alat penukar kalor HeliFlow Compact Counterflow. Alat penukar kalor ini terdiri dari dua pipa konsentris dengan diameter yang berbeda, dan dalam aplikasinya suatu fluida melewati pipa berdiameter yang lebih kecil, sementara yang lain mengalir melalui ruang anular di antara kedua pipa. Aliran cairan dapat disusun menjadi yang pertama ada aliran paralel dan aliran balik seperti yang ada pada slide sebelumnya. Untuk pada aliran paralel, kedua cairan baik itu sudah panas dan sudah dingin akan memasuki penukar panas pada sisi yang sama dan bergerak ke arah yang sama juga untuk menghilangkan sisi lainnya. Sedangkan pada aliran balik pada jenis susunan ini, dingin dan panas akan memasuki penukar di ujung yang berlawanan dan mengalir dalam arah yang berlawanan juga. Selanjutnya, alat penukar kalor selongsong tabung, di mana pada alat penukar kalor ini berisi sejumlah besar tabung atau tutup yang dikemas dengan cangkang atau disebut dengan sel dengan sumbu sejajar. Dengan cangkangnya satu cair mengalir melalui tabung sementara cairan yang lain akan melalui cangkang tetapi berada di luar tabungnya. Yang ditempatkan di sel meningkatkan waktu aliran cairan sel dengan memaksa mengalir melintasi sel. Hal ini akan menyebabkan peningkatan perpindahan panas. Selain menjaga jarak seragam tabung, hal ini juga digunakan untuk meningkatkan turbulensi sel cairan tabung terbuka ke beberapa area aliran besar atau disebut dengan header. Di kedua ujung sel penukar panas ini dapat mengakomodasi berbagai tekanan. Ini merupakan salah satu bentuk dari alat penukar kalor selongsong tabung. Seperti ini. Ya, selanjutnya adalah alat penukar kalor aliran silang. Alat jenis ini juga disebut cross flow heat exchanger, di mana pada jenis penukar kalor ini dua fluida yang mengalir di heat exchanger ini akan memiliki arah yang saling tegak lurus atau bersilangan. Secara termodinamik, tipe ini memiliki efisiensi perpindahan panas yang lebih rendah daripada tipe counterflow, akan tetapi lebih tinggi daripada parallel flow. Untuk perpindahan panas yang paling efisien terjadi pada sudut-sudut aliran. Contoh penerapan alat penukar kalor pada dunia otomotif yaitu pada sistem AC di mobil. Untuk siklus kerjanya yaitu yang pertama kompresor AC berputar menghisap freon pada sisi tekanan rendah dan memompa gas refrigeran menuju kondensor AC. Dalam kondisi bertekanan dan bertemperatur tinggi, kemudian freon yang berbentuk cair yang melewati receiver dryer untuk disaring jika ada kotoran. Kemudian setelah melewati receiver, cairan bertekanan tinggi menuju ekspansi melewati saluran sempit pada ekspansi dan dikabutkan pada evaporator
atau dirubah wujud menjadi gas. Kemudian evaporator gas atau freon kembali bisa oleh kompresor dan siklus berulang dari awal hingga AC mobil menghasilkan udara yang sejuk. Nah, ini merupakan gambar dari yang atas adalah penukar kalor pipa ganda, itu ada sejajar dan lawan arah, dan yang di bawah merupakan gambar dari penukar kalor selongsong tabung. Nah, ini adalah penukar kalor aliran silang yang sudah saya jelaskan tadi di awal di slide sebelumnya ya. Nah, di sini ada koefisien perpindahan kalor menyeluruh, dan di sini merupakan rumus-rumusnya. Mohon maaf apabila tertutup. Selanjutnya, pada alat penukar kalor ada dua fluida, yaitu fluida panas dan fluida dingin. Kalor yang dilepas oleh fluida panas yaitu kalor yang diterima fluida dingin, dan kalor yang dipindahkan. Ada dua metode analisa perhitungan. Yang pertama metode LMTD, dan yang kedua metode NTU efektivitas. Nah, di sini ada penukar kalor pipa ganda yang diberikan rumus yaitu Q sama dengan U kali A kali delta T LMTD. Dengan Q merupakan kalor yang dipindahkan dan U merupakan koefisien perpindahan kalor menyeluruh. A adalah luas permukaan perpindahan kalor, dan delta T LMTD sama dengan delta T min sama dengan beda suhu rata-rata. Nah, di sini merupakan dari rumus yang tadi bisa memperoleh rumus baru yaitu delta T LMTD sama dengan delta T2 minus delta T1 per integral delta T2 per delta T1 sama dengan delta T1 minus delta T2 per integral delta T1 per delta T2. Penukar kalor selain pipa ganda. Untuk PK selongsong tabung, PK di sini ya dimaksud penukar kalor ya. Untuk penukar kalor selongsong tabung dan penukar kalor aliran silang. Q sama dengan U kali A kali F kali delta T LMTD. Dengan delta T LMTD dihitung berdasarkan susunan pipa ganda lawan arah. Nilai F ditentukan dengan kurva. Nah, di sini nanti akan saya jelaskan gambarnya di slide selanjutnya ya. Dengan cara menghitung nilai R dan P terlebih dahulu. Nah, di sini ada rumus R, yaitu R sama dengan T1 min T2 per T kecil 2 min T kecil 1, dan P kebalikan dari rumus R. Nah, di sini merupakan kurva dari lintas selongsong dan lintas tabung. Ya, selanjutnya kita masuk kepada contoh soalnya ya, yaitu air dengan laju 68 kg per meter dipanaskan dari suhu 35 derajat Celcius hingga 75 derajat Celcius dengan minyak yang mempunyai kalor spesifik 1,9 kJ per kilogram derajat Celcius. Kedua fluida itu dipakai dalam penukar kalor pipa ganda secara counter current, di mana minyak masuk pada suhu 110 derajat Celcius dengan keluar pada 75 derajat Celcius. Koefisien perpindahan panas menyeluruh sama dengan 320 Wm kuadrat derajat Celcius. Yang pertama, hitunglah luas penukar kalor. Yang kedua, hitung luas penukar kalor jika digunakan He1-2 dengan ketentuan sama dengan soal A. Ya, berikut ini adalah penyelesaian dari soal di slide sebelumnya ya. Kita bisa mengikuti di sini dari atas cara-caranya secara runtut. Nanti akan ketemu hasilnya A sama dengan 15,82
meter kuadrat. Nah, ini yang untuk yang B, soal yang ke B ini bisa kita ikuti dari rumus-rumusnya, tinggal kita masukkan nilai-nilainya seperti apa, lalu bisa ditemukan bahwa A sama dengan 19,53 meter. Ya baik, mungkin itu presentasi dari saya mengenai mata kuliah perpindahan panas dari materi alat-alat penukar kalor. Cukup sekian. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.